Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Dinul Mustaqim dari 11 TDK 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hormat kepada orang tua dan juga guru. Yang pertama adalah hormat kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang melahirkan kita atau perantara bagi keberadaan kita di muka bumi ini. Berbakti kepada orang tua yaitu berbuat baik, memberikan kasih sayang sepenuh hati, membuat bahagia dan senang orang tua kita. Dan yang kedua adalah hormat kepada guru. Guru adalah sosok yang berusaha melakukan perubahan bagi seseorang ke arah yang lebih baik dengan ilmu yang diberikannya serta karakter dan pengalaman yang dimilikinya. Menghormati guru berarti memuliakannya dengan sepenuh hati ketika sedang menuntut ilmu maupun sedang berusaha mengamalkan ilmu yang didapat darinya. Selanjutnya adalah hormat atau akhlak anak kepada orang tua. Yang pertama, menaati semua perintah orang tua dengan sejalan syariat, yaitu kita tidak boleh menaati perintah orang tua yang tidak sejalan dengan syariat. Contoh, kita dilarang sholat atau dan lain-lain. Yang kedua, memperhatikan segala kebutuhannya dan melayaninya dengan sepenuh keikhlasan. Ketika kita melihat dia kesusahan atau sesuatu yang sulit, kita harus membantunya dan melayaninya dengan penuh ikhlas. Yang ketiga, mencintainya dengan sepenuh hati. Kita sebagai anak harus mencintai orang tua dengan sepenuh hati. Dan keempat, merendahkan diri pada keduanya, baik perkataan maupun perbuatan yang diiringi perasaan cinta. Sebagai orang mengajarkan kita berbicara dan perbuatan yang dicontohkannya, kita harus senantiasa menjaga perkataan kita maupun perbuatan kita kepada beliau. Dan yang kelima, sering berkomunikasi dengan hikmat dan bijak. Keenam, mendoakan keselamatannya. Ketujuh, menyambung tali silaturahim dengan teman dekat orang tua. Kedelapan, berbakti secara sempurna dan melakukan yang terbaik. Kesembilan, sayangi dan menghormati dengan sepenuh hati. Kesepuluh, berkata-kata baik. Dan kesebelas, yang terakhir, salah satu bentuk jihad adalah menjaga dan membela orang tua kita. Dan selanjutnya adalah hormat atau akhlak anak kepada guru. Yang pertama, cintai dan hormati guru, karena guru adalah orang yang telah memberikan kita ilmu serta pengalaman-pengalaman yang berguna untuk kita ke depannya. Dan yang kedua adalah mendoakan guru untuk kebaikan dunia dan akhirat. Tidak ada ruginya bagi kita untuk mendoakan guru kita agar beliau selamat dunia dan akhirat. Ketiga, yaitu bersikap tawadu di hadapannya agar diberi kemudahan dalam proses menuntut ilmu. Jika ada perbedaan pendapat, diskusilah dengan cara yang sopan dan santun. Apabila berbuat salah, segeralah minta maaf kepada guru kita. Selanjutnya, menjaga ilmu yang diberikannya dengan cara mengamalkannya. Teladani perilaku terpujinya, ikuti nasihat-nasihatnya, serta tekun dan disiplin dalam menuntut ilmu sebagai wujud mencintai guru. Berikut riwayat terkait dengan tingginya derajat guru dan etika murid terhadap gurunya. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah ilmu dengan ketenangan dan sikap hormat serta tawadu kepada orang yang mengajarimu. Karena kita diajari oleh guru kita, maka kita harus bersikap tawadu kepada guru kita, sehingga itu adalah adab yang mulia sebagai murid kepada gurunya. Yang kedua adalah Umar bin Khattab berkata, kematian 1000 ahli ibadah yang bangun untuk ibadah abid sepanjang malam dan berpuasa sepanjang siang lebih ringan amalannya dibanding kematian orang alim, yaitu orang yang berilmu. Selanjutnya, contoh sikap para ulama terhadap gurunya. Ibnu Abbas, sahabat mulia yang amat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempersilahkan Zaid bin Sabit untuk naik di atas kendaraannya, sementara ia sendiri yang menuntunnya. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama kami, ucap Ibnu Abbas. Zaid bin Sabit sendiri mencium tangan Ibnu Abbas. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, balas Zaid. Di sini Zaid bin Sabit mempersilahkan naik di atas. Zaid mempersilahkan
untuk gurunya naik di atas kendaraannya, sementara ia sendiri menuntun gurunya tersebut. Di sini adalah adab dari murid untuk gurunya, yaitu memuliakan gurunya. Begitu juga sebaliknya. Jadi di sini kita menceritakan tentang saling membalas kebaikan dan saling menghormati satu sama lain antara guru dan murid. Dan kedua adalah tengoklah pula bagaimana rasa hormat Imam Abu Hanifah kepada guru beliau. Aku tidak pernah sholat ketika guruku Hamad wafat, kecuali aku meminta ampun untuknya dan orang tuaku. Rupanya perbuatan ini menurun juga kepada Abu Yusuf, murid Abu Hanifah. Ia selalu mendoakan Abu Hanifah sebelum mendoakan kedua orang tuanya sendiri. Tidak ada ruginya bagi seorang murid untuk mendoakan gurunya agar selalu selamat di dunia dan akhirat. Karena kita sebagai murid harus memberikan rasa hormat kita, rasa terima kasih kita, serta rasa perilaku kita kepada guru kita sendiri. Karena beliau yang mengajarkan kita banyak hal. Beliau memberikan ilmu, memberikan perilaku yang baik, memberikan pengalaman-pengalaman yang baik untuk kita ke depannya. Sehingga ilmu-ilmu yang diberikan serta pengalaman sangat berguna bagi kita untuk ke depannya. Dalil nakli terkait hormat kepada orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Di sini kita belajar bahwa adab kita kepada orang tua itu sangat diatur dalam agama Islam ini. Bahkan kita tidak boleh berkata kasar sekalipun kepada orang tua kita. Isi dan kandungan surat Al-Isra ayat 23 yang tadi saya bacakan yaitu: yang pertama, perintah untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kedua, perintah berbuat ihsan atau baik kepada orang tua kita. Berbakti kepada orang tua menjadi keniscayaan bagi setiap anak. Dan keempat, larangan berkata buruk atau menyakitkan meski hanya sekedar kata Yang kelima, berkomunikasi dengan adab dan akhlak yang mulia. Dan selanjutnya ada hadis tentang menghormati orang tua. Dari Abdullah bin Amru, dia berkata, seorang datang kepada Nabi SAW minta izin hendak ikut jihad berperang. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawab orang itu, masih. Sabda beliau, berbaktilah kepada keduanya adalah jihad. Di sini kita belajar bahwa berbakti kepada orang tua kita merupakan salah satu jihad yang dilakukan kita. Salah satu contoh jihad yang dilakukan kita. Dan selanjutnya, isi kandungan hadis tersebut yaitu yang pertama, berjihad di jalan Allah merupakan tugas mulia dalam menegakkan ajaran Islam. Yang kedua, batasan boleh tidaknya ikut berjihad. Salah satunya adalah pentingnya berbakti atau merawat orang tua. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua dengan merawat dan berbuat baik kepadanya merupakan ibadah yang mulia serta berjihad di jalan Allah. Selanjutnya adalah hadis untuk menghormati guru. Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, dua orang disebutkan di sisi Rasulullah SAW. Salah seorang adalah ahli ibadah dan yang lain seorang yang berilmu.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim dari seorang abid seperti keutamaanku dari orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah, malaikatnya, serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam sarangnya, sampai ikan paus, mereka akan mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, yaitu guru. Isi kandungan hadis ini yaitu tingginya derajat orang yang ilmu, orang yang berilmu, atau dalam kata lain guru yang menyebarkan kebaikan, mengajarkan kebaikan. Kedua, kewajiban kita sebagai murid untuk menghormati guru. Yang ketiga, tawadu terhadap guru merupakan syarat utama atau untuk memperoleh ilmu dengan sempurna. Selanjutnya, kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, perintah berbuat baik kepada orang tua dan guru adalah perintah Allah dan Rasulnya. Dan kedua, sikap dan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan bagian dari ketauhidan orang yang beriman dalam beribadah. Dan ketiga, berbuat baik kepada orang tua dan hormat kepada guru hanya terrealisasi bagi orang yang memiliki akhlakul karimah. Untuk memiliki akhlakul karimah, landasannya yaitu adalah iman yang pertama tadi. Sekian dari presentasi saya kali ini. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita sebagai murid, kita sebagai anak dari orang tua kita harus menjaga perilaku kita terhadap guru kita maupun orang tua kita. Kita harus hormati mereka, karena itu kita diperintahkan dalam surat-surat Al-Quran, dalam dalil-dalil, dalam sabda-sabda Rasul, yaitu merupakan iman kita. Sama saja kita menjalankan iman kita kepada Allah serta Rasulnya. Itu juga merupakan bentuk jihad kita dalam mendirikan agama Islam. Dan berbuat baik kepada orang tua dan guru hanya terrealisasikan bagi orang yang memiliki akhlakul karimah. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.